Iya, memang sambil menunggu data yang akurat dari BPS, tetapi, secara common sense kita melihat bahwa khusus untuk devisa bagi negara, kalau kita melihat rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahun ke Indonesia itu antara 1,2 sampai 1,3 juta, dengan ASPA, average spending per arrival itu sekitar 1.200, maka kita akan melihat bahwa dari April sampai Desember, kita mengasumsikan bahwa tidak akan ada wisman yang datang, maka kehilangan devisa yang kita alami adalah sekitar mungkin sekitar 7 sampai 8 miliar dolar. Karena dari April sejak diterapkannya PSBB dan restrictions travel ban dari berbagai negara, kita kunjungan wismannya itu turun sampai 80 bahkan 100%. Nah, artinya kalau dari April sampai Desember restrictions ini belum dicabut, terus maskapai penerbangan juga belum bisa terbang, maka kita akan kehilangan sekitar 10 juta. 10 juta wisman dikalikan 1.200 US dollar itu aspanya, average spending per arrival. Nah, kita bisa hitung sekitar berapa miliar dolar kita kehilangan dari sisi devisa. Baik, Pak Vincent, kalau kita sedikit berhitung, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari kami. Kira-kira dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf sendiri di tahun 2020 ini dan juga recovery sendiri dari sektor pariwisata di tahun ini, devisa yang kira-kira bisa terkumpul sudah diberikan targetkah atau masih pada target yang sebelumnya? Atau mungkin ada revisi, Pak? Ya, tentunya kita harus revisi karena tidak mungkin kita bertahan dengan target yang begitu tinggi di saat COVID-19 ini ya. Kita melihat bahwa di samping kita tadi encourage masyarakat untuk bergerak di dalam negeri, khusus untuk wisatawan mancanegara kami menetapkan 2 strategi. Yang pertama adalah strategi untuk gaining confidence. Gaining confidence kita lakukan dari Juni sampai dengan Oktober. Artinya kita mengumumkan, mensosialisasikan pada masyarakat luar, pasar-pasar kita yang potensial, bahwa Indonesia sudah mempersiapkan protokol kesehatan. Jadi jangan ragu-ragu lah datang ke Indonesia. Jadi image ini kita bangun dulu. Nah, dari Oktober sampai dengan Desember, kita lakukan appealing dengan memviralkan semua video protokol kesehatan dari industri kita dan stakeholders kita kepada pasar-pasar kita. Nah, diharapkan dengan menonton atau melihat kesiapan kita, nanti di Januari 2021 mereka akan mulai datang kembali. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah gaining confidence sampai dengan Oktober dan appealing itu sampai dari Oktober sampai Desember. Dan pada masa appealing ini dari Oktober sampai Desember kami akan menggunakan semua media digital untuk memviralkan kesiapan protokol kesehatan Indonesia. Karena ini sangat penting.